Perkenalkan, nama saya Jeremia Tering dengan NIM 2202431. Saya adalah bagian dari kelompok 2 untuk mata kuliah kecerdasan buatan. Saat ini saya akan menjelaskan materi AI keempat, yaitu model manajemen support system atau MSS. Baik, saat ini saya akan menjelaskan materi AI keempat, model manajemen support system MSS. Pemodelan dalam MSS. Yang pertama ada model statistik, analisis regresi. Digunakan untuk mencari relasi di antara variabel. Model ini merupakan preprogram dalam tool software pengembangan DSS. Selanjutnya ada model finansial. Untuk pengembangan laporan, pemasukan, dan proyeksi data finansial untuk beberapa tahun. Model ini semi terstruktur dan ditulis dalam bahasa khusus DSS yang disebut dengan IFPS. Yang selanjutnya ada model optimasi. Model ini dibuat menggunakan model manajemen science yang disebut pendekatan linear programming dalam rangka menentukan pemilihan media. Untuk menggunakan model ini, DSS perlu antarmuka untuk berhubungan dengan software yang lain. Aspek dalam pemodelan. Yang pertama ada identifikasi masalah dan analisis lingkungan. Monitoring, scanning, dan interpretasi terhadap informasi yang telah dikumpulkan. Orang harus mengidentifikasi budaya organisasi dan proses pengambilan keputusan korporat. Siapa yang membuat keputusan, tingkat sentralisasi, dan sebagainya. Masalah harus dipahami dan setiap orang terlibat harus mempunyai kerangka pemahaman yang sama. Selanjutnya ada identifikasi variabel. Variabel keputusan, variabel hasil, variabel tidak dapat dikontrol, dan lain-lain. Selanjutnya ada perkiraan atau forecasting. Ini penting karena DSS umumnya didesain untuk menentukan yang terjadi di masa mendatang. Selanjutnya ada model dan manajemen model. Berbagai jenis model. Untuk kategori optimalisasi masalah dengan sedikit alternatif. Proses dan tujuannya menentukan solusi terbaik dari sejumlah kecil alternatif. Dan teknik-teknik representatifnya, tabel keputusan, dan pohon keputusan. Selanjutnya untuk kategori optimalisasi via algoritma, proses dan tujuannya menemukan solusi terbaik dari sejumlah alternatif dengan menggunakan proses pendekatan langkah demi langkah. Dan teknik-teknik representatifnya, model pemrograman matematika linear, dan lainnya, model jaringan. Selanjutnya ada kategori untuk optimalisasi via rumusan analitik. Proses dan tujuannya menemukan solusi terbaik dalam satu langkah dengan menggunakan satu rumus. Dan teknik-teknik representatifnya yaitu beberapa model inventory. Selanjutnya ada kategori simulasi. Dengan proses dan tujuannya adalah menemukan satu solusi yang cukup baik atau terbaik di antara berbagai alternatif yang dipilih dengan menggunakan eksperimen. Dan teknik-teknik representatif yaitu beberapa tipe simulasi. Dan untuk kategori heuristik, proses dan tujuannya menemukan solusi yang cukup baik dengan menggunakan aturan-aturan. Dan teknik-teknik representatifnya pemrograman heuristik dan sistem pakar. Untuk kategori model prediktif, proses dan tujuannya memprediksi masa depan untuk skenario yang ditentukan. Dan teknik-teknik representatifnya model forecasting dan analisis Markov. Selanjutnya kategori model lainnya. Memecahkan kasus bagaimana jika dengan menggunakan sebuah rumus untuk proses dan tujuannya. Lalu untuk teknik-teknik representatifnya, pemodelan keuangan dan weighting lines. Model statis dan dinamis. Yang pertama analisis statis. Model statis mengambil satu kejadian saja dalam suatu situasi. Selama kejadian tersebut semuanya terjadi dalam satu interval, baik waktunya sebentar atau lama. Diasumsikan adanya stabilitas di sini. Contohnya, pendapatan triwulan atau tahunan, keputusan mengenai membuat sendiri atau membeli satu produk. Selanjutnya ada analisis dinamis. Model dinamis digunakan untuk mengevaluasi skenario yang berubah tiap saat. Model ini tergantung pada waktu
dapat menunjukkan tren dan pola pada waktu tertentu. Contohnya, proyeksi rugi laba 5 tahun, di mana data input seperti biaya, harga, dan kuantitas berubah dari tahun ke tahun. Kepastian, ketidakpastian, dan resiko. Bagian dari proses pengambilan keputusan meliputi evaluasi dan perbandingan berbagai alternatif. Selama hal tersebut dilakukan, maka perlu untuk memprediksi hasil akhir dari setiap alternatif yang diajukan. Situasi keputusan sering diklasifikasikan berdasarkan apa yang diketahui, diyakini, oleh pengambil keputusan mengenai hasil yang diperkirakan. Pengetahuan diklasifikasikan menjadi 3 kategori, yaitu kepastian, ketidakpastian, dan resiko. Diagram pengaruh. Representasi grafik dari sebuah model yang digunakan untuk membantu mendesain, mengembangkan, dan memahami model. Format standarnya, segi 4 sama dengan variabel keputusan. Lingkaran sama dengan variabel yang tidak dapat dikontrol atau lanjutan. Dan oval sama dengan variabel hasil akhir. Variabel dihubungkan dengan anak panah yang mengindikasikan arah pengaruh hubungan. Contoh diagram pengaruh. Yang pertama model laba. Laba sama dengan pendapatan kurang pengeluaran. Pendapatan sama dengan unit terjual dikali unit harga. Unit terjual sama dengan 0,5 dikali jumlah yang digunakan dalam iklan. Sedangkan pengeluaran sama dengan unit cost dikali unit terjual ditambah biaya tetap. Analisis keputusan dengan sedikit alternatif. Tabel keputusan merupakan cara mudah untuk mengorganisasikan informasi dalam sebuah cara yang sistematis. Contohnya, memaksimalkan hasil investasi setelah 1 tahun. Perkiraan, jika pertumbuhan ekonomi kuat, obligasi akan memberi hasil 12%, saham 15%, deposito berjangkan 6,5%. Jika pertumbuhan ekonomi stagnan, obligasi akan memberi hasil 6%, saham 3%, deposito berjangkan 6,5%. Jika pertumbuhan ekonomi kuat, obligasi akan memberi hasil 3%, saham akan rugi 2%, dan deposito berjangkan 6,5%. Tabel keputusan. Perkenalkan, nama saya Rifki Ngo. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah kecerdasan buatan. Yang pertama, di sini kita bisa lihat ada tabel keputusan. Teman-teman bisa lihat kondisi alami variabel yang tidak dapat dikontrol. Jadi ini tabelnya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke pohon keputusan. Yang pertama ada alternatif penampilan tabel keputusan adalah pohon keputusan. 2. Pohon keputusan memiliki 2. 1. Menggambarkan secara grafis hubungan dari masalah. 2. Dapat berhubungan dengan situasi yang lebih kompleks dalam bentuk yang lebih kompak. Misal masalah investasi dengan periode waktu yang banyak. Kita lanjut ke optimasi dengan pemrograman matematis. Pemrograman matematis itu digunakan untuk membantu menyelesaikan masalah manajerial untuk mengalokasikan resource yang terbatas, misal tenaga kerja, modal, mesin, atau air. Yang tersekian banyak aktivitas untuk mengoptimalkan tujuan yang ditetapkan. Ya. Kita lanjut ke struktur umum model kuantitatif. Ya, teman-teman di sini bisa lihat tabel struktur umum model kuantitatif. Yang pertama ada variabel kontrol, hubungan matematis, keputusan, variabel hasil. Kita lanjut ke optimalisasi dengan pemrograman matematis. Pertama ada karakteristik sejumlah tertentu resource ekonomi yang tersedia untuk dialokasi resource digunakan untuk dalam produksi produk atau servis. Ada 2 atau lebih cara bagaimana resource digunakan masing-masingnya, disebut dengan solusi atau program.
2. Ada asumsi hasil dari berbagai alokasi yang berbeda dapat dibandingkan sehingga mereka dapat diukur dengan unit yang sama seperti dolar atau utilitas. Kita lanjut ke linear programming, singkat dari LP. Yang pertama ada blending problem atau minimalisasi. Disajikan contoh dari LP tersebut yang dikenal dengan blending problem. Untuk membuat cat sunggol dibutuhkan cat yang memiliki tingkat brilliance paling tidak 300 derajat dan level hood paling tidak 250 derajat. Teman-teman bisa lihat di sini linear programming. Lanjut ke linear program LP. Di sini punya perumusan dari decision variable adalah kali 1 dengan jumlah alpha yang diperlukan. Dalam ons dalam setiap dam cat 2 kali 2 dengan jumlah benteng yang diperlukan dalam ounces dalam setiap dam cat. Tujuannya untuk minimalisir biaya dari formula yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu dam cat. Teman-teman bisa lihat ini definisinya. Lanjut ya, kita ke gambar atau ilustrasinya seperti ini. Oke, kita lanjut. Perumusan umum dan instalasi. Device dan perumusan LP dimaksudkan terdiri dari decision variable perhitungan yang tak diketahui, biasanya detail dengan kali 1 atau kali 2 dan lain-lain. 2. Ada objective function, fungsi tujuan. Merupakan fungsi linear menunjukkan hubungan di antara decision variable dan tujuan. Dan terakhir optimasi, LP berusaha mendapatkan nilai maksimal minimal dari fungsi tujuan. Oke, ini sama yang di atas tadi. Kita lanjut. Kita ke contoh linear programming LP. Contoh dari perumus umum dari istilah ini diterapkan pada blending problem sebelumnya. Tambang ke 1 dan kali 2 decision variable yang akan meminimalisirkan nilai dari fungsi tujuan linear. Jadi teman-teman bisa lihat gambarnya, contoh-contoh. Kita ke simulasi. Dalam MS artinya alat teknik untuk melakukan percobaan seperti misalnya OITIF dan komputer digital pada suatu model dari sistem manajemen. Karakteristik utama yang pertama simulasi bukanlah jenis simulasi biasa, melakukannya merepresentasikan kenyataan, sedangkan simulasi biasanya melakukan kenyataan tersebut. 2. Simulasi adalah teknik untuk melaksanakan percobaan, artinya simulasi melakukan testing pada nilai tertentu dari decision atau uncontrollable. Simulasi bersifat deskriptif dan simulasi lebih dari itu, simulasi menjelaskan atau memperkirakan karakteristik sistem tertentu pada berbagai keadaan yang berbeda. Simulasi dibangun bilangan permasalahan yang terlalu kompleks, sulit bisa diselesaikan dengan teknik. Keuntungan simulasi, kalian bisa lihat di sini. Teori simulasi relatif kemudian bisa diterapkan. Simulasi untuk mudah mengamalkan berbagai hubungan dasar dan seterusnya. Masuk ke kerugian simulasi. Pertama, tak menjamin solusi yang optimal. Kedua, membangun model simulasi seringkali memakan waktu lama dan membutuhkan biaya. Metodologi simulasi. Di dalamnya adalah yang pertama definisi masalah, yang kedua membangun model simulasi, yang ketiga testing dan validasi model, yang keempat desain percobaan, yang kelima melakukan percobaan, yang keenam evaluasi hasil, dan yang ketujuh implementasi. Tipe simulasi. Yang pertama simulasi probabilistik, yaitu satu atau lebih independen variabelnya, misal kebutuhan dalam masalah inventory.
probabilistik mengandung bilangan acak, sehingga ini mengikut sertakan distribusi probabilitas tertentu, yang dikenal distribusi diskrit dan distribusi kontinu. Distribusi diskrit melibatkan situasi di mana terdapat sejumlah tertentu kejadian atau variabel yang dapat diamati pada sejumlah nilai tertentu. Distribusi kontinu mengacu pada situasi di mana terdapat kemungkinan jumlah kejadian yang tak terbatas yang mengikuti fungsi densitas tertentu, misal distribusi normal. Selanjutnya ada simulasi bergantung waktu, yaitu time dependent, versus simulasi tak bergantung waktu, time independent. Time independent mengacu pada situasi di mana tak penting kita mengetahui secara pasti kejadian yang terjadi. Sedangkan time dependent sebaliknya adalah penting mengetahui secara presisi kejadian-kejadiannya. Selanjutnya adalah simulasi visual. Penampilan hasil simulasi secara grafis terkomputerisasi adalah salah satu pengembangan yang berhasil dalam interaksi manusia dan komputer dan penyelesaian masalah. Percobaan dalam simulasi probabilistik. Proses percobaan dalam simulasi melibatkan 8 langkah, termasuk di dalamnya apa yang disebut dengan prosedur Monte Carlo. Yang pertama, menentukan ukuran kinerja sistem yang diinginkan. Jika perlu, tulislah dalam bentuk persamaan. Yang kedua, gambarkan sistem dan dapatkan distribusi probabilitas dari elemen probabilistik yang relevan dari sistem. Yang ketiga, rancang bangunlah distribusi probabilistik kumulatif untuk setiap elemen stokastik. Yang keempat, tentukan representasi bilangan yang berhubungan dengan distribusi probabilistik kumulatif. Yang kelima, untuk setiap elemen probabilistik, ambil satu contoh acak. Keluarkan bilangan secara acak atau ambil satu dari tabel bilangan acak. Selanjutnya, catat ukuran kinerja dan variannya. Yang ketujuh, jika diinginkan hasil yang stabil, ulangi langkah 5 dan 6 sehingga ukuran kinerja sistem stabil. Dan yang kedelapan, ulangi langkah 5 sampai 7 untuk berbagai alternatif. Berikan nilai ukuran kinerjanya dan confidence intervalnya berdasarkan pada alternatif yang diinginkan. Pemrograman heuristik. Pendekatan yang melibatkan cara heuristik, rule of thumb, aturan jempol, yang dapat menghasilkan solusi yang layak dan cukup baik pada berbagai permasalahan yang kompleks. Cukup baik biasanya dalam jangkauan 90 sampai dengan 99,99% dari solusi optimal sebenarnya. Metodologi heuristik. Pendekatan logik heuristik melibatkan hal-hal berikut. Skema klasifikasi yang mengenalkan struktur ke dalam permasalahan, analisis karakteristik dari elemen-elemen masalah, aturan-aturan untuk seleksi elemen dari setiap kategori untuk mendapatkan strategi pencarian yang efisien, aturan-aturan untuk seleksi lebih lanjut bila diperlukan, fungsi tujuan yang digunakan untuk mengecek kelayakan solusi pada setiap tahapan seleksi atau pencarian. Kapan menggunakan heuristik? Yang pertama, input data tidak pasti atau terbatas. Selanjutnya, kenyataan yang ada terlalu kompleks sehingga model optimasi menjadi terlalu disederhanakan. Metode yang handal dan pasti tak tersedia. Waktu komputasi untuk optimasi terlalu lama. Adanya kemungkinan untuk meningkatkan efisiensi proses optimasi. Misal dengan memberikan solusi awal yang baik menggunakan heuristik. Masalah-masalah yang diselesaikan seringkali dan berulang-ulang dan menghabiskan waktu komputasi. Selanjutnya, permasalahan yang kompleks yang tidak ekonomis untuk optimasi atau memakan waktu terlalu lama, dan heuristik dapat meningkatkan solusi yang tak terkomputerisasi. Selanjutnya, di saat pemrosesan di simbolik lebih banyak dilibatkan daripada pemrosesan numerik dalam IS. Keuntungan heuristik. Yang pertama, mudah dimengerti dan kemudian mudah diimplementasikan. Yang kedua, membantu dalam melatih orang sehingga kreatif dan dapat digunakan untuk masalah yang lain. Yang ketiga, menghemat waktu perumusan. Yang keempat, menghemat pemrograman dan kebutuhan penyimpanan pada komputer. Yang kelima, menghemat waktu pemrosesan komputer yang tak perlu. Yang keenam, seringkali menghasilkan berbagai solusi yang dapat diterima. Masalah-masalah dalam penggunaan heuristik.
Heuristik enumerasi yang mempertimbangkan semua kemungkinan kombinasi dalam permasalahan praktis jarang bisa dicapai. Pilihan-pilihan keputusan sekuensial bisa jadi gagal mengantisipasi konsekuensi lebih lanjut dari setiap pilihan. Lokal optimal dapat memutuskan solusi terbaik yang masih bisa dicapai sebab heuristik, serupa dengan simulasi, bertitik tolak pada perspektif global. Saling ketergantungan pada satu bagian dari sistem terkadang memberikan pengaruh berarti. Kesimpulan dari materi ini yang pertama, model memainkan peranan yang utama dalam DSS terdiri dari beberapa jenis. Yang kedua, manajemen model adalah konsep yang serupa dengan manajemen data. Selanjutnya, model bisa berupa statis, cuplikan singkat situasi, atau dinamis. Yang keempat, analisis dilakukan baik pada kondisi certainty atau kepastian. Yang paling diinginkan memang ini. Risiko atau uncertainty dihindari sebisanya. Yang kelima, tool utama dalam optimasi adalah pemrograman matematis. Yang keenam, LP adalah tool paling sederhana dari pemrograman matematis. Ia mencoba mencari alokasi optimal dari resource yang terbatas pada batasan-batasan yang ada. Selanjutnya, bagian utama dari LP adalah objective function, decision variable, dan constraints. Selanjutnya, simulasi banyak digunakan dalam pendekatan DSS yang sebenarnya, yang melibatkan eksperimen dengan model yang diasumsikan merupakan pencerminan kenyataan. Selanjutnya, simulasi dapat dilakukan untuk situasi yang kompleks yang tak bisa dilakukan oleh teknik optimasi biasa, tapi tak ada jaminan untuk mendapatkan solusi optimal. Selanjutnya, pemrograman heuristik adalah penyelesaian masalah menggunakan rule of thumb. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.